Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi dalam seri video belajar matematika. Nah, untuk video kali ini kita akan berdiskusi atau membahas tentang persamaan garis singgung suatu kurva. Nah, persamaan garis singgung suatu kurva itu erat kaitannya dengan turunan suatu fungsi. Nah, hubungannya apa? Jadi kalau persamaan garis singgung itu, saya gambarkan suatu sketsanya. Jadi kalau misalkan saya punya suatu kurva. Nah, kurva itu saya anggap misalkan begini. Nah, ini kurvanya kurva fx. Nah, di sini ada sebuah titik. Ya kan? Di sini saya anggap x1, maka titiknya di sini adalah y1, sehingga titik A koordinatnya x1, y1. Nah, dari titik ini dan kurva ada sebuah garis. Nah, nanti ada sebuah garis G. Nah, garis G ini saya anggap dia adalah sebagai garis singgung. Nah, dikatakan garis singgung, garis ini menyinggung di satu titik. Ya. Jadi garis G ini menyinggung di satu titik, yaitu titik A, atau disebut dengan titik singgung. Jadi kan kalau ada garis dan kurva itu kemungkinannya kan ada 3. Jadi garis itu tidak menyinggung maupun tidak memotong suatu kurva, menyinggung kurva di satu titik, kemudian memotong suatu kurva di 2 titik yang berbeda. Nah, ini persamaan garis singgung kurva. Artinya apa? Ada satu titik persinggungan antara garis dan kurva. Nah, di sini nanti kita garis ini kan dia memiliki gradien. Nah, jadi ada gradien, ada suatu kemiringan, ada slope gitu ya. Nah, gradien itulah kalau dalam turunan itu disebut dengan turunan pertama. Itu dimaknai sebuah gradien atau kemiringan. Nah, disinilah nanti kita hubungkan untuk mencari suatu persamaan garis singgung ya dengan suatu kurva. Oke ya. Jadi kalau menentukan persamaan garis singgung pada kurva fx, misalkan di titik singgung A yaitu x1, y1, maka kita harus mengingat dulu atau mencari dulu gradien garis singgungnya, sehingga melalui gradien itu nanti kita akan tahu, oh ternyata garisnya itu titik singgungnya di mana, begitu ya. Nah, teman-teman masih ingat lagi atau diingat lagi kalau mencari suatu persamaan garis singgung tadi ya, satu garis ya membentuk persamaan garis. Jadi ada suatu gradien, jadi membentuk persamaan garis pada saat SMP atau MTS ada gradien disimbolkan M. Kemudian ada suatu titik, misalkan titiknya adalah x1, y1. Maka membentuk persamaan garis lurusnya atau persamaan garisnya itu adalah y dikurangi y1 m x dikurangi x1. Nah, ini materi pada saat SMP atau MTS. Nah, jadi kalau ada suatu gradien kemudian ada suatu titik, maka persamaan garis singgungnya ada persamaan garis lurusnya maksud saya itu adalah y dikurangi y1 sama dengan m dikurangi x dalam kurung x dikurangi x1. Saya ambil contohnya, saya ambil reviewnya dulu ya. Jadi tentukan persamaan garis singgung jika terdapat kurvanya saya punya misalkan y itu adalah x kuadrat dikurangi 3x plus 5 di titik 1,3. Jadi ada kurva yaitu x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5
kemudian ada titik 1,3. Nah, di titik 1,3 itu persamaan garis singgungnya berapa? Oke ya. Nah, langkah pertama saya cari dulu gradien. Gradien untuk gradien umum suatu kurva. Ya. Jadi gradiennya, nah saya cari turunan pertamanya dulu dari kurva. Nah, x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5, turunan pertamanya atau nanti kita simbolkan dengan M, itu adalah 2x dikurangi 3. Jadi 2x dikurangi 3 ini turunan pertama, atau dikatakan gradien yang sifatnya umum untuk kurva x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5. Lah, nilai gradiennya berapa? Itu tergantung pada masing-masing titik. Nah, sekarang untuk kasusnya di titik, ya, di titik 1,3, maka nilai gradiennya adalah, kita ambil yang x-nya ya, sehingga gradiennya 2. Nah, nilai gradiennya adalah berapa? Negatif 1. Maka gradien di titik 1,3 yang berada pada kurva x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 adalah negatif 1. Oke. Nah, sekarang persamaan garis singgungnya. Nah, sekarang kita langsung ke persamaan garis singgung. Nah, tadi kan sudah diketahui kalau gradiennya adalah negatif 1 dan titik singgungnya adalah 1,3. Ya kan? Maka dari sini saya pakai apa? Yang tadi, y dikurangi y1 m x dikurangi x1 kan. Maka y, nah x1 y1 yang dipakai yang mana? Ini 1,3 ini. Ini yang dipakai. Maka y1 nya y dikurangi 3. Ya. Jadi y dikurangi 3, M nya adalah negatif 1, X dikurangi 1, ya kan? Sehingga saya lanjutkan menjadi Y dikurangi 3, negatif X ditambah 1. Nah, maka jadi Y negatif X ditambah 1 ditambah 3. Sehingga Y negatif X ditambah 4. Nah, inilah garis singgungnya. Garis singgung antara kurva ya, x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 di titik 1,3. Oke ya. Nah, nanti biasanya pengembangannya nanti ada dikatakan garis normal. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Sekarang saya masuk kepada fungsinya kalau misalkan fungsi trigonometri. Jadi saya punya fungsi trigonometri, saya ambil ke contoh kedua ya misalkan, yaitu y sama dengan, saya ambil kasusnya atau fungsinya sin pangkat 3x dikurangi 3 sin x, ya. Ada kurva yaitu sin pangkat 3x dikurangi 3 sin x. Nah, persamaannya atau pertanyaannya adalah tentukan persamaan garis singgung di titik yang berapsis pi per 3. Nah, jadi itu. Jadi ada suatu persamaan ya, atau fungsi yaitu y sama dengan sin pangkat 3x dikurangi 3 sin x persamaannya. Nah, kemudian titiknya adalah x sama dengan pi per 3. Tentukan persamaan garis singgungnya. Oke ya. Nah, dari sini saya cari dulu sama dengan yang tadi adalah turunan pertama suatu fungsi. Tujuannya apa? Untuk mencari gradien. Nah, turunannya adalah 3 sin pangkat 2 atau sin kuadrat x kali cos x, ya kan? Dikurangi turunannya sin adalah 3 cos x. Nah, ini turunannya. Maka dari sini saya anggap gradiennya adalah 3
cos X dalam kurung, ya kan, sin kuadrat X dikurangi 1. Ya kan? Nah, ini persamaan umum gradiennya. Nah, di sini sin kuadrat X dikurangi 1. Nah, sekarang saya cari dulu gradien di titik X sama dengan pi per 3. Ya kan? Nah, jadi saya cari dengan X-nya adalah pi per 3, maka gradiennya X ini saya ganti dengan pi per 3. Ya. Maka dia menjadi 3 cos pi per 3 dikali sin kuadrat pi per 3 dikurangi 1. Ya kan? Nah, cos pi per 3 sendiri adalah setengah kan? Nah, sin kuadrat pi per 3. Nah, sin pi per 3 sendiri adalah setengah akar 3. Saya kurangi 1. Sehingga di sini saya peroleh apa? 3 per 2, karena 3 dikali setengah adalah 3 per 2. Dikali berapa? 3 per 4 dikurangi 1. Sehingga dia menjadi apa? 3 per 2, 3 per 4 dikurangi 1 adalah negatif 1 per 4. Maka gradien yang saya peroleh adalah negatif 3 per 8. Nah, ini gradien nanti yang akan kita pakai. Oke, teman-teman ya. Jadi, fungsinya adalah Y sama dengan sin pangkat 3X dikurangi 3 sin X, persamaannya di titik yang berabsis pi per 3. Nah, di sini kita sudah dapat M. Cuman kita cari titik singgungnya. Nah, titik singgungnya itu berapa? Nah, kita kan belum tahu. Kalau pi per 3 itu nilainya X. Nah, ketika dimasukkan ke dalam grafik, itu nanti berapa nilainya Y. Nah, kan begitu. Karena kan untuk mencari suatu persamaan garis, kita butuh suatu gradien dan suatu garis. Satu titik. Nah, satu titik itu kan X, Y. Nah, gradiennya itu. Nah, sekarang kita cari Y-nya dulu. Karena kan kalau di soal tadi atau permasalahannya, kita hanya punya suatu fungsi dan suatu, bukan yang ini. Nah, suatu fungsi atau persamaan yang titik berabsis. Nah, ordinatnya kan belum. Maka tugas kita selanjutnya adalah mencari ordinatnya, di mana X1-nya adalah pi per 3. Nah, nilai pi per 3 ini saya masukkan ke fungsi asal. Maka Y1-nya adalah sin pangkat 3 dari pi per 3, ya kan? Karena kan sin pangkat 3X dikurangi 3 sin X kan. Nah, X-nya saya ganti dengan pi per 3. Maka tadi sin pi per 3 itu adalah setengah akar 3. Pangkat 3 dikurangi 3 dikali sin pi per 3 setengah akar 3. Maka di sini saya peroleh berapa? 3 akar 3 per 8 dikurangi 3 per 2 akar 3. Ya kan? Nah, saya samakan penyebutnya menjadi 3 per 8 akar 3 dikurangi 12 per 8 akar 3. Sehingga nilai Y-nya adalah negatif 9 per 8 akar 3. Nah, kita sudah mendapatkan X-nya adalah pi per 3 dan Y-nya adalah negatif 9 per 8 akar 3. Oke. Nah, kalau sudah, maka kita bisa melanjutkannya ke dalam formula mencari persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgungnya
Tadi M-nya adalah berapa? M-nya atau gradiennya negatif 3/8 dan titik singgungnya adalah pi per 3, negatif 9/8 akar 3. Maka saya masukkan ke formula umumnya. Nah, menjadi Y dikurangi dalam kurung negatif 9/8 akar 3, M-nya negatif 3/8, X dikurangi pi per 3. Ya kan? Nah, supaya tidak ada pecahannya, saya kalikan kedua ruas dengan pengali 8. Maka hasilnya 8Y, ya kan, ditambah 9 akar 3 dikurangi 3X ditambah pi. Nah, maka persamaan garis singgungnya adalah 8Y negatif 3X ditambah pi dikurangi 9 akar 3. Atau kalau saya gabungkan, persamaan garis singgungnya adalah 3X ditambah 8Y dikurangi pi dikurangi 9 akar 3 sama dengan 0. Nah, itu ya. Oh ya, maaf, positif ditambah 9 akar 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis singgung dari fungsi sin pangkat 3x dikurangi 3 sin x di apsis pi per 3. Oke ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bentuk umum atau persamaan garis singgung kurva pada fungsi trigonometri. Oke ya, ini contoh kasus kedua. Sekarang saya coba ke kasus ketiga. Nah, kasus ketiga saya menggunakan persamaan parameter. Nah, jadi sebuah kurva didefinisikan dengan persamaan parameter. Persamaan parameternya X cos 2 theta ditambah 2 cos theta dan Y-nya adalah sin 2 theta, ya kan, dikurangi 2 sin theta. Nah, sekarang begini, ini kasusnya beda. Jika saya ambil kasusnya, misalkan jika garis singgung di titik A, saya tulis dulu, membuat sudut atau garis singgungnya itu membentuk suatu sudut sebesar pi per 3 terhadap sumbu X positif, ya kan. Tentukan koordinat titik A itu. Nah, yang pertama kita diminta untuk menentukan koordinat titik A, ya kan. Yang kedua, tentu persamaan garis singgung di titik A. Itu nanti bagaimana? Jadi persamaannya, fungsinya itu suatu persamaan parameter. Nah, persamaan parameter itu silakan dibuka lagi. Nah, sekarang saya cari dulu solusi untuk penyelesaian yang pertama, yaitu menentukan koordinat titik A. Oke ya. Nah, sebelum itu saya cari dulu turunan pertamanya. Nah, kita tahu sendiri kalau persamaan parameter tadi adalah X itu apa? Cos 2 theta
ditambah 2 cos theta kan. Dan Y-nya itu adalah sin 2 theta dikurangi 2 sin theta. Nah, saya cari dulu, ini saya turunkan terhadap theta, ya kan? Sehingga dia menjadi negatif 2 sin 2 theta dikurangi 2 sinus theta. Dan ini saya turunkan terhadap theta juga, dy per theta. Sehingga dia menjadi 2 cos 2 theta dikurangi 2 cos theta. Nah, silakan teman-teman melihat teknisnya ini pada turunan persamaan parameter. Nah, itu ada videonya sendiri kan. Nah, sekarang saya mencari turunan pertamanya dy per dx. Ya kan, karena turunannya secara umum kita menggunakan dy per dx. Nah, di sini dy per dx sendiri itu adalah dy per d theta dibagi dx per d theta. Nah, ya kan, dy per dx, atau saya ulangi dulu menggunakan aturan rantai. Jadi kalau dy per dx itu sebetulnya adalah dia dy per d theta dikali d theta per dx, ya kan. Nah, dy per d theta dikali d theta per dx itu sebetulnya apa? dy per d theta dibagi dx per d theta. Nah, dy per d theta kita kan sudah punya. Kemudian dx per d theta kita juga sudah punya. Ini. Kita masukkan ke, substitusikan ke sini kan. Maka saya peroleh 2 cos 2 theta dikurangi 2 cos theta per negatif 2, ya kan, sin 2 theta dikurangi 2 sin theta. Maka, nah, saya manipulasi aljabarnya. Jadi 2 dalam kurung cos 2 theta dikurangi cos theta per negatif 2 menjadi sin 2 theta ditambah sin theta, ya kan. Nah, kemudian selanjutnya kita pakai pada formula penjumlahan trigonometri. Maka dia menjadi 2, ya kan, dalam kurung, saya perbesar dulu, saya cari space-nya. Maka dia menjadi 2, itu apa? Negatif 2 sin setengah dalam kurung 2 theta ditambah theta dikali sin setengah 2 theta dikurangi theta per, nah, negatif 2 berapa? Negatif 2 sin setengah 2 theta ditambah theta dikali cos setengah 2 theta dikurangi theta. Nah, itu ya. Sehingga nah, kita menggunakan lagi rumus penjumlahan kemudian diubah ke dalam bentuk perkalian. Oke ya. Nah, maka dia hasilnya menjadi apa? Coba saya tulis lagi, dy per dx negatif 4, ya kan, 2 dikali negatif 2 kan negatif 4, kemudian 2 theta ditambah theta dibagi 2, saya peroleh sin 3 per 2 theta dikali sin setengah theta per negatif 4, ya kan, menjadi sin
3/2 theta menjadi cos theta per 2. Nah, ini kan sama. Bisa saya sederhanakan, hasilnya kan 1. Maka dy per dx atau turunannya adalah tangen theta per 2. Ya kan? Jadi tadi persamaan parameternya adalah x cos 2 theta. Nah, ini x cos 2 theta tambah 2 cos theta, kemudian y sin 2 theta ditambah 2 sin theta, maka turunannya adalah tangen theta per 2. Oke. Nah, jadi dari sini bisa dikatakan gradiennya adalah tangen theta per 2. Oke. Jadi ini. Nah, sedangkan tadi kita sudah mendapatkan kalau garis singgung di titik A membuat sudut pi per 3. Nah, kalau sudah membuat sudut pi per 3 terhadap sumbu X, maka nilai tangennya adalah tangen pi per 3. Ya. Karena dia membentuk suatu sudut. Jadi ibaratnya begini. Ini ada kurva, misalkan. Nah, ada garis. Nah, dia kalau terhadap sumbu X, garisnya ini, nah sudut tetanya ini, dia membentuk sudut pi per 3 ya, terhadap sumbu X. Begitu. Sehingga tadi, maka turunannya kan tangen pi per 2 atau theta per 2. Maka tangen pi per 3 gradiennya berapa? Tangen theta per 2. Nah, tujuannya kita nanti kan mendapatkan nilai X dan mendapatkan titik Y. Ya, karena persamaan parameternya adalah X sendiri, Y sendiri kan. Nah, maka theta, kita cari dulu nilai tetanya. Nah, kita cari dulu nilai theta. Theta ini yang harus kita dapatkan dulu. Sehingga pi per 3 itu sama dengan theta per 2. Ya kan? Maka theta atau 3 theta sama dengan 2 pi. Sehingga theta adalah 2 per 3 pi. Ya. Atau kalau saya kembangkan lagi, 2 theta adalah 4 per 3 pi. Kenapa? Karena tadi di persamaan parameternya ada theta dan ada 2 theta. Nah, itu ya. Nah, kemudian saya cari koordinatnya. Koordinatnya itu adalah X, Y. Nah, X, Y pada kasus ini tadi diterjemahkan sendiri. Di mana X berapa? X adalah cos 2 theta ditambah 2 cos theta, dan Y sendiri adalah sin 2 theta dikurangi 2 sin theta. Nah, ini membentuk suatu koordinat X, Y. Nah, oke ya. Nah, sehingga saya cari dulu X-nya. X-nya tadi kan cos 2 theta ya. Ditambah 2 cos theta. Maka 2 theta tadi kan 4 per 3 pi. Yang ini. Nah, ini cos 2 tetanya. Yang ini theta, sehingga menjadi cos 4 per 3 pi ditambah 2 kali cos 2 per 3 pi, sehingga cos 4 per 3 pi berapa? Negatif setengah ditambah cos 2 per 3 pi juga negatif setengah. Maka koordinat di titik A negatif setengah ditambah 2 kali negatif setengah adalah negatif 3 per 2. Atau saya buat aja negatif 1,5. Atau sama dengan ya, kalau misalkan teman-teman mau pakai negatif 3 per 2 juga boleh. Kemudian saya lanjut ke koordinat titik Y.
Koordinat titik Y itu adalah sin 2 theta dikurangi 2 sin theta. Nah, sin 2 theta tadi kan 4/3 pi kan ya. Maka menjadi sin 4/3 pi dikurangi 2 kali sin tetanya adalah 2/3 pi. Nah, maka sin 4/3 pi adalah negatif setengah akar 3 dikurangi 2 dikali setengah akar 3. Maka kita selesaikan, titik Y-nya adalah negatif 1/2 akar 3 atau negatif 3/2 akar 3. Nah, ini adalah koordinat titik A-nya. Nah, jadi koordinat titik A yang dimaksud pada soal ini adalah negatif 1/2, negatif 1/2 akar 3. Oke. Nah, sekarang kalau sudah kita mendapatkan titik A dan gradiennya tadi berapa? Ada ingat? Adalah tangen theta per 2. Nah, maka kita bisa membentuknya dengan persamaan garis singgung. Nah, gradiennya tadi berapa? Tangen theta per 2. Sekarang saya cari bentuk eksaknya di mana gradien di titik A, yaitu kalau misalkan titiknya adalah X-nya berarti berapa? Negatif 3/2, Y-nya negatif 3/2 akar 3. Ya kan? Maka tangen theta. Theta-nya tadi berapa? Theta-nya adalah 2/3 pi kan? Nah, ini kita pakai lagi. Ya kan, theta-nya adalah 2/3 pi, maka dia menjadi tangen pi per 3, ya kan? Kan tangen theta per 2 itu sama dengan tangen pi per 3, maka gradiennya adalah akar 3. Jadi ini gradiennya yang kita pakai. Nah, ini nilai gradiennya. Tangen pi per 3 atau tangen theta per 2, ya kan? Nah, itu sehingga gradiennya adalah akar 3 dan titik A-nya adalah negatif 3/2, negatif 3/2 akar 3. Oke ya. Nah, maka di sini saya lanjutkan ke membentuk persamaan garis singgung, yaitu Y dikurangi Y1 M X dikurangi X1. Maka dia menjadi Y dikurangi negatif 3/2. Kurang akar 3 ya. Negatif 3/2 akar 3. M-nya adalah akar 3 X dikurangi negatif 3/2. Maka dia menjadi Y ditambah 3/2 akar 3 sama dengan X akar 3 atau akar 3 dikali X ditambah 3/2 akar 3. Nah, karena sama-sama ruas kiri maupun ruas kanan punya positif 3/2 akar 3, maka sebetulnya masing-masing ruas saya kurangi dengan 3/2 akar 3. Dikurangi 3/2 akar 3. Maka ruas kiri dia menjadi Y dan ruas kanan tinggal tersisa X akar 3. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Jadi persamaan garis singgung, persamaan parameter dari X sama dengan cos 2 theta ditambah 2 cos theta dengan Y sin 2 theta ditambah 2 sin theta. Garis singgung di titik A yang membentuk sudut pi per 3 terhadap sumbu X positif. Nah, persamaan garis singgungnya adalah
Nah, untuk membuktikannya silakan teman-teman bisa menggambar grafiknya. Ya. Nah, oke. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.